Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak kelas 4 hari ini. Nah, hari ini kita akan bahas pembahasan soal PAS Matematika kelas 4 semester 1. Nah, berikut soalnya. Di semester 1 ini soal-soal yang kita pelajari tentang pecahan dan juga ada beberapa penyederhanaan. Di sini yang akan kita bahas di sesi kali ini ada 15 soal. Nah, mari kita bahas satu persatu soal tersebut. Pertanyaan pertama, kita diminta untuk memperhatikan sebuah gambar kue. Gambar kue ini sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Ada berapa bagian ya? Nanti kita hitung. Nah, jawaban yang diminta adalah jawaban yang berupa pecahan. Ada A 1/8, B 2/3, 4/5, dan 5/6. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, nah, kita tentukan dulu. Ada sebuah kue tersebut sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Kita buat garis-garis seperti ini supaya kita nanti bisa menghitung ada berapa bagiannya ya. Nah, kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada 8 bagian. Nah, kita ingat kembali. Pilihan jawabannya ada A 1/8, 2/3, 4/5, dan 5/6. Nah, kemungkinan karena ada 8 bagian, kemungkinan yang terjadi adalah A. Namun kita akan periksa kembali. Nah, cara menentukannya adalah kita tulis dulu jumlah bagian yang ada di sini. Nah, ada 8 sudah kita tulis. Kemudian pertanyaannya kita kembali ke pertanyaan. Yang ditanyakan adalah setiap. Setiap itu berarti setiap satu. Nah, jadi setiap satu ini nilainya berapa ya? Segini, segini. Setiap satu ini, setiap satu kotak. Kalau setiap berarti 1. Nah, kita tulis dulu 1. Nah, 1 dari 8 bagian. Kita menulisnya adalah 1/8. Jadi jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Nah, Randi ini memakan 4 bagian pizza. Nah, gambar di bawah inilah pizzanya. Pizza ini sudah dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan sudah diberikan opsi A, B, C, dan D. Kira-kira berapa ya yang dimakan Randi? Randi sudah makan 4. Kemudian kita harus menentukan pecahan yang paling sederhana. Gimana ya caranya? Begini caranya. Nah, Randi ya pertanyaannya. Randi memakan 4 bagian pizza. Pecahan yang paling sederhana bagaimana ya? Kita gambar dulu pizza tersebut ada 6 bagian. Nah, seperti ini. Kemudian pilihan jawabannya seperti ini. Dan kita hitung dulu ada berapa bagian di sini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, bagian yang putih ini adalah bagian yang dimakan oleh Randi. Nah, namun secara keseluruhannya adalah 6. Berarti Randi sudah makan 4 dari 6 bagian. Cara menulisnya adalah kita tulis dulu seluruh jumlah bagiannya, yaitu 6. Dan baru kita tulis jumlah yang dimakan oleh Randi, yakni 4. 4 menjadi pembilang, taruh di atas yang sudah dimakan. Jumlah keseluruhan menjadi penyebut di bawah. Jadi jawabannya adalah 4/6. Oh, namun dalam pilihannya kok tidak ada. Berarti kita harus sederhanakan dulu. Nah, kita sederhanakan dengan cara kita bagi saja dengan 2. Karena kenapa kok 2? Karena dua-duanya adalah angka genap. Kita bagi dengan 2. Nah, hasilnya begini. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian tanda pernya. Nah, jadi 2/3. Apakah ada di sini? Oh, ternyata ada. B. Nah, nomor 3. Kita diminta untuk memperhatikan gambar berikut. Bagian yang diwarnai ini senilai dengan yang mana? A, B, C, atau D? Kita bahas. Nah, di sini ada gambar seperti ini ta? Nah, gambar yang hitam ini mewakili bagian yang sudah dibagi. Nah, bagian hitam ini yang dipilih dan yang merah yang bebas. Nah, selanjutnya cara mencari yang senilai bagaimana ya? Ya, kita cari bagaimana caranya biar luasnya hitam ini tetap dan luasnya merah ini tetap. Caranya kita bagi dulu. Kita bagi menjadi 2 biar sama-sama menjadi 2 bagian. Yang merah juga menjadi 2 bagian. Nah, kan luasnya masih tetap ya. Kemudian kalau hitam kita bagi menjadi kita belah lagi, berarti yang merah juga harus kita belah lagi. Nah, jadinya seperti ini. Maka nilainya ini ada 4 kotak, di sini juga 4 kotak. Luasnya juga sama, berarti nilainya juga sama. Jadi gambar yang paling mirip dan senilai adalah gambar A. Nah, berarti jawabannya adalah A.
Nomor 4. Sinta mempunyai pita sepanjang 9 cm. Ia telah menggunakan 4 cm dari pita tersebut untuk menghias kado. Pecahan yang menunjukkan pita yang belum digunakan Sinta yang mana? Seberapa banyak ya? Nah, kalau Sinta punya 9, sudah dipakai 4. Berarti bagaimana ya cara mengerjakannya? Kita tulis dulu apa yang sudah diketahui. Sinta punya 9 cm dan sudah digunakan. Yang belum digunakan seberapa? Pilihannya A, B, C, dan D seperti ini. Nah, kita tulis dulu jumlah pita yang dimiliki Sinta sebelumnya, yaitu 9. Kemudian kita kurangi yang sudah digunakan, yaitu 4. Maka hasilnya adalah 5. Nah, berarti yang sudah dipakai 4, sisanya adalah 5. Cara menulis pecahannya adalah kita tulis jumlah pita yang belum dipakai dulu, yaitu 9. Kemudian sisanya kita tulis menjadi pembilangnya. Jadi 5, 9. Kita kasih tanda per di tengah-tengahnya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nomor 5. Bentuk sederhana dari 75%. Yang mana ya? Gimana caranya? Nah, kita bahas. Kita tulis dulu, 75% itu sama dengan per 100. Kenapa kok per 100? Ingat, persen selalu per 100 ya. Kalau persil itu per 1000. Yang harus diingat adalah persen, adalah per 100. 75% berarti 75 per 100. Nah, kok nggak ada yang 75 per 100? Berarti kita diminta untuk menyederhanakannya dulu. Caranya kita bagi. Nah, kita bagi yang bisa kita kenali dulu. 75 bisa dibagi dengan berapa? 75 bisa dibagi dengan 5. Nah, apakah 100 bisa dibagi 5? Oh ya, bisa. Berarti juga dibagi dengan 5. Ingat, pembagian atas dan bawah, pembilang dan penyebut pembagi ini juga harus sama. Bila 5, maka penyebutnya juga 5. Bila penyebutnya 10, maka pembilang juga harus 10. Yang penting penyebut ini harus sama dua-duanya. Nah, berapa hasilnya? 15 per 20. Loh, kok masih belum ada? Berarti masih kurang sederhana. Kita bagi dulu. Nah, kita bagi dengan 5 lagi. Oh, ternyata masih bisa disederhanakan lagi. Setelah disederhanakan, hasilnya adalah 5 bagi 5, 3. 20 bagi 5, 4. Jadi 3 per 4. Apakah ada? Oh, ternyata ada. Jawabannya adalah D. Nomor 6. Pecahan 2 per 4 jika diubah menjadi bentuk persen. Wah, ini dari pecahan dijadikan persen. Gimana ya caranya? Ingat, persen itu per 100. Nah, berarti 100. Caranya biar penyebutnya menjadi 100 per 100, maka kita harus mencari pengalinya supaya 4 ini menjadi 100. Caranya 100 dibagi dengan 4. Penyebut ini hasilnya adalah 25. Nah, supaya bisa menjadi 100 maka harus dikali 25. Maka 2 per 4 dikali 25, hasilnya 25 kali 2, 50. 4 kali 25, 100. Berarti sudah persen. Nah, karena persen itu per 100, maka 50 ini sudah menjadi per 100, maka sudah bisa langsung menjadi 50%. Angka 100 di sini berubah menjadi tanda persen. Nomor 7. Berikut yang termasuk pecahan campuran yang mana ya? Nah, ini dia. Pecahan itu ada pecahan biasa dan ada juga pecahan campuran. Pecahan biasa itu tandanya hanya terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Mana yang pecahan biasa? Ada A dan ada B. Berarti A dan B bukan pecahan campuran. Oke. Kemudian pecahan campuran ada satuannya dan ada pecahan biasanya. Berarti campur antara satuan dan pecahan biasa. Mana yang ada? Oh, ini yang B. Loh, yang D ini kira-kira termasuk campuran apa tidak? Nah, tanda-tanda pecahan yang seperti ini memenuhi tanda dari pecahan desimal, yaitu ada tanda komanya. Berarti yang paling tepat jawabannya adalah B. Oke, karena ada satuan dan pecahan biasanya. Nomor 8. Bentuk desimal dari 36 per 50. Nah, desimal itu bawahnya harus kita jadikan 10, 100, atau 1000 dulu. Kalau ini 36 per 50 kita jadikan 10.
kan sulit ya. Jadi kita naikkan saja, jadikan 100 lebih mudah. Nah, 50 supaya menjadi 100, kita kalikan dengan 2. Ingat, kalau penyebut kali 2, maka pembilang juga akan ikut menjadi dikali 2. Jadi, dikali 2 per 2. 36 dikali 2 sama dengan 72. 50 kali 2 sama dengan 100. Nah, sudah jadi 72 per 100. Terserah ini mau dijadikan persen, mau dijadikan desimal, bisa. Tapi kembali ke pertanyaan. Pertanyaannya dijadikan desimal. Nah, kalau desimal caranya adalah sudah per 100 ya, sudah pas. Jadi kita tulis angka 72-nya. Nah, setelah ada 72 sudah kita tulis, kita hitung ada berapa digit di angka 100 ini. Dari belakang ya, 1, 2, 3. Ada 2 digit. Nah, di sini dari angka 72 juga kita hitung 3 kali ya. 1, 2, 3, ya kan? 72 kita hitung 1, 2, lu kurang 1 angkanya, kita tambahkan angka 0, jadilah 0,72. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 9, bentuk pecahan campuran dari 19 per 3. Waduh, caranya bagaimana ya? Gampang. Nah, berikut caranya. Kita tulis dulu pembilangnya, yaitu 19. 19 per 3 itu artinya kan 19 dibagi 3, ya. Nah, 19 dibagi 3, hasilnya adalah 6. 3 dikali 6 kan 18. Loh, 18 kan masih sisa 1. Ya biarkan saja. Nah, selanjutnya bagaimana, Pak? Nah, kita tulis lagi. 6 itu menjadi angka satuan. Tulis yang agak besar. Kemudian sisanya ada 1. 1 ini menjadi pembilang. Yang 3-nya dari mana? Ya ini, dari pecahan aslinya per 3. Maka juga ditulis per 3. 6, 1 per 3. Apakah ada? Ada. B. Pertanyaan nomor 10. Taksiran hasil operasi 6 per 7 1,92 kali 32 per 8. Ingat ada kata taksiran di sini, berarti kita sederhanakan atau kita bulatkan terlebih dahulu. Kita tulis kembali 6 per 7, kita sederhanakan menjadi 1,92. Setelah koma, angkanya ada 9, berarti menjadi 2. Kemudian 32 per 8. Karena 2 per 8 itu tidak sampai setengah dari bilangan satuan ini, maka hanya menjadi 3 saja. Nah, setelah kita sederhanakan seperti ini, kita kembalikan tanda operasinya, tambah, turun, kemudian kali juga turun. Baru kita cari hasilnya adalah 1 tambah 2 dulu, ataukah 2 tambah 3? 2 tambah 3 dulu, karena pertambahan dan perkalian, kita dulukan perkalian. 2 kali 3, 6, tambah 1, 7. Jawabannya C. Nomor 11. Jumlah anak-anak di Desa Pelangi ada 700 anak. 34% di antara anak-anak tersebut menyukai permainan bola voli. Banyaknya anak yang menyukai permainan bola voli, kira-kira ada berapa anak ya? Nah, caranya begini. 700 dikali 34%. Nah, berarti 700 dikali 34 per 100. Ingat, ada kira-kira. Nah, di sini coba dicermati kembali pertanyaannya. Di sini yang diminta adalah kira-kira, bukan hasil tepat. Jadi hasilnya 734-nya ini kita bulatkan dulu karena ada kata kira-kira tadi. 34 kalau dibulatkan menjadi 30 per 100. Nah, 700 kali 30 21.000 per 100. Nah, sekarang kita hilangkan bagian atas, nolnya kita hapus 1, bawah juga. Atas 1 lagi, bawah juga 1 lagi. Jadi 210 per 1. Hasilnya 210. Nah, selanjutnya nomor 12. 15,8 dibagi 2,34 sama dengan P. Nilai P kira-kira. Kalau ada kata kira-kira, maka harus disederhanakan atau dibulatkan dulu. Kita tulis kembali. 15,8 dibulatkan menjadi 16, 2,34 menjadi 2 karena setelah koma hanya 3, tidak sampai 5. Kemudian 9,0. Nah, ini koma 0 ya tetap 9. 1,4 tidak sampai 5 ya, setelah koma berarti 1. Setelah kita jadikan angka yang sederhana atau bulat seperti ini, baru kita pasang kembali tanda operasinya. Ada pembagian, pertambahan, perkalian. Kita dulukan pembagian, kita urutkan dari depan. Setiap kali ada operasi
bisa dibolak-balik sebenarnya, tapi kita biasakan dari depan dulu. Nah, dari depan. Nah, karena ada pembagian dan ada pertambahan, nah, maka didulukan yang pembagian dulu. Kemudian ada pertambahan. Setelah pertambahan ada perkalian. Oh, ternyata perkalian dulu. Jadi, 16 dibagi 2 dulu. Hasilnya 8. Apakah langsung ditambah? Tidak, karena di sini tandanya perkalian. Perkalian dan pertambahan, menang yang perkalian. Kita kalikan dulu. Hasilnya 9. 8 tambah 9 sama dengan 17. Ada? C. Nah, nomor 13. Ibu membeli sebuah durian beratnya 2,7 kilo dan seekor ikan dengan berat 3,8. Berat seluruh belanjaan ibu kira-kira berapa ya? Ingat, kira-kira dibulatkan atau disederhanakan dulu. Kita tulis 2,7 dibulatkan menjadi 3. Karena setelah koma angkanya lebih dari 5. 3,8 dibulatkan menjadi 4. Setelah koma di atas 5, lebih dari 5. Kemudian setelah dibulatkan, kita kembalikan tanda operasinya, tanda tambahnya. Hasilnya berapa ya? 3 tambah 4, selesai, 7. C ya. Nomor 14. Rani mempunyai pita sepanjang 125,4. Aduh, panjang juga ya. Kemudian, oh ya, 125,4 berarti 1,1/4 meter. Ia ingin memotong pitanya sepanjang 5 bagian. Nah, dari 125,4 ini dipotong menjadi 5 bagian. Kira-kira, nah, ada kata kira-kira, berarti hasil perkiraan dibulatkan dulu. Nah, seperti ini. 125 bagi 4, apakah langsung kita bagi? Disederhanakan dulu ke satuan terdekat. 125,4 disederhanakan menjadi 125. Kemudian dibagi 5, hasilnya 25. Mohon maaf, ini tandanya adalah bagi, bukan tambah ya. Nah, tanda ini seharusnya di sini, bukan tambah. Apakah ada? D. Ya, betul sekali. Nomor 15 terakhir, berikut yang bukan ciri-ciri segi banyak beraturan. Nah, kira-kira yang mana ya? A, B, C, D. Nah, kita kalau untuk mencari yang seperti ini paling mudah kita gambar saja dulu segi banyaknya. Contoh segi banyak yang beraturan segi 5 yang sisinya sama semua seperti ini. Ada juga persegi dan juga lingkaran. Nah, di antara ketiga segi atau bentuk ini, mana ya yang termasuk segi banyak? Ini termasuk? Ya, betul sekali. Segi 5 termasuk segi banyak. Persegi juga termasuk. Namun kalau lingkaran belum, bukanlah segi banyak karena tidak memiliki sudut dan juga garis yang lurus. Jadi kira-kira yang mana ya? Memiliki sudut yang sama besar. Ya, sudutnya 5 ini sama. Yang ini juga sama, 4-4-nya. Salah satu sisinya tidak sama panjang. Salah satu sisinya tidak sama panjang. Oh, yang B ini juga. Ini kan harusnya sama semua. Kemudian bentuknya cembung. Wah, kalau cembung berarti kan seperti ini. Wah, berarti bukan. Berarti yang paling tepat jawabannya adalah D, karena bentuknya cembung. Terima kasih.